Di 2023 lalu kita lihat Bank Sumut membukukan pertumbuhan laba bersih di atas 5%. Bahkan NPL-nya juga menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Apa yang menjadi kunci utama kesuksesan profitabilitas Bank Sumut di tahun lalu? Pertama kita mendapat dukungan dari semua pemegang saham kita, dari Pemprov Sumatera Utara dan juga dari kabupaten kota yang jumlahnya 33 kabupaten kota. Yang kedua kita menjaga super tim, jadi tim kita di Bank Sumut mulai dari direksi sampai ke bawah kita menghilangkan silo-silo, kita menjadi super tim yang solid, yang tangguh sehingga bisa bekerja sama dengan bahu-membahu untuk tadi menaikkan aset, menaikkan DPK, menaikkan kredit, menaikkan laba, menurunkan NPL. Dan kita melakukan juga strategi-strategi bisnis, ekstensifikasi dan intensifikasi ke beberapa sektor bisnis. Itu salah satu tiga poin itu yang menurut kami pencapaian Bank Sumut menggembirakan di tahun 2023 ini. Baik, Bank Sumut sendiri menilai seperti apa perkembangan ekonomi di Sumatera Utara pada 2024, di mana kita tahu institusi global banyak yang merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Ya betul, jadi memang institusi global, Bank Dunia gitu kan, merevisi pertumbuhan ekonominya menjadi lebih turun gitu ya. Terus juga Bank Indonesia menyatakan bahwa ekonomi kita di tahun 2024 ini berkisar di angka 5% gitu ya. Dan di Sumatera Utara juga demikian, pertumbuhan ekonomi diperkirakan di tahun 2024 ini berkisar di antara 5%. Sehingga dengan melihat tren perekonomian di kita yang tadi masih di angka 5% di Sumatera Utara dan juga di Indonesia di angka 5%, kita tetap optimis Bank Sumut bisa melakukan pertumbuhan baik dari sisi aset, DPK, kredit dan juga laba. Baik, Pak Farid kita tahu sangat volatil sekali 2024 ini ada harapan kalau suku bunga akan bisa terpangkas begitu. Tapi kalaupun suku bunga global akan dipangkas, namun Bank Indonesia sempat mengatakan pemangkasan suku bunga di dalam negeri baru akan terjadi di 2025. Apakah ini menjadi salah satu tantangan bagi Bank Sumut juga di tahun ini? Ya betul. Jadi di tahun ini, tahun kemarin kan kita bunga 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 deposito, bunga yang lain-lain itu tinggi ya gitu ya. Nah tantangannya adalah di tahun ini kita harus bagaimana mendorong supaya kita bisa meraih dana pihak ketiga itu tabungan dan giro ya kasa kita itu lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Itu strategi utama kita memang di tahun ini untuk mendapatkan tabungan dan giro yang lebih besar, lebih baik lagi dibanding tahun 2023. Itu fokus kita memang di tahun ini. Dan diperkirakan sih memang di semester kedua tahun ini akan ada penurunan suku bunga dan itu mudah-mudahan bisa bisa terjadi gitu ya sehingga beban suku bunga kita juga lebih baik dibanding tahun 2023 ini. 2023 kemarin. Baik, pertumbuhan DPK juga diakui masih akan menjadi hal yang menantang di 2024 ini, terutama di tengah Ya. banyaknya instrumen investasi yang dikeluarkan pemerintah dan juga Bank Indonesia. Apakah ini juga akan menjadi tantangan bagi Bank Sumut? Ya betul. Jadi tantangan kita memang mendapatkan DPK yang tadi yang berbunga rendah ya, ya tabungan dan giro itu. Nah, kita memiliki sumber-sumber itu ya. Contohnya kita memiliki ada sekitar 15.000 supply chain yang ada di Pemprov dan kabupaten kota yang itu akan kita garap optimal di tahun ini sehingga kita akan mendapatkan bunga yang lebih baik, bunga DPK yang lebih baik karena akan mengendap di giro dan tabungan dan kita akan mendapatkan kredit dari sisi tadi supply chain-nya Pemprov dan kabupaten kota itu yang jumlahnya tadi 33 kabupaten kota. Baik, lalu peluang apa saja yang mungkin bisa dimanfaatkan Bank Sumut di 2024 ini? Jadi kita peluang-peluang dari sisi dana pihak ketiga ya kita fokus ke sektor healthcare yang belum optimal sehingga di tahun ini kita optimalkan. Kita memiliki 600 puskesmas
memiliki 41 RSUD ya, sehingga kita meraih dana murah dari sektor healthcare. Juga kita punya 5.500 desa itu. Nah, ini kita optimalkan bagaimana supply chain di pedesaan juga kita raih, kita dapatkan sehingga kita mendapatkan giro dan tabungan itu di dua sektor ini lebih maksimal lagi di tahun ini. Baik, selain sektor healthcare dan juga dana dari desa, apakah ada sektor lain yang diincar oleh Bank Sumut? Ya, sektor lain yang diincarnya adalah supply chain dari vendor-vendor di pemerintahan di kabupaten dan kota itu juga cukup besar, gitu ya. Karena kalau kita dapat supply chain-nya itu, kita bisa meraih di angka 1,5 sampai 2 triliun dana murah yang mengendap di Bank Sumut. Dan itu bagi Bank Sumut sangat signifikan. Baik, bagaimana dari sektor makanan dan minuman? Kalau kita lihat ini kan pertumbuhannya di Sumatera Utara cukup baik begitu. Apakah tercermin juga di Bank Sumut? Ya, betul. Jadi itu salah satu yang akan kita kerjakan di tahun 2024 ini. Tahun 2023 sudah kita mulai ya, tetapi di tahun 2024 kita akan lebih baik lagi di sektor itu. Karena Sumatera Utara ini kan terkenal dengan kulinernya gitu ya. Jadi kalau kita ke Medan, ke Sumatera Utara pasti orang bertanya makanannya di mana yang ini gitu ya, yang enak-enak. Semua makanan di Sumatera Utara itu hanya ada enak dan enak sekali gitu ya. Nah, ini sektor kuliner itu termasuk sektor pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Kita akan dorong itu dan kita akan melakukan lomba-lomba ya untuk bagaimana menarik sektor kuliner ini berbank di Bank Sumut. Dan kita akan promosikan, kita akan ada duta-duta kuliner di masing-masing cabang kita, di masing-masing kabupaten kota untuk mempromosikan kuliner-kuliner yang ada di Sumatera Utara ini. Baik, itu tadi untuk pertumbuhan DPK. Bagaimana dengan pertumbuhan kredit? Seperti apa strategi dari Bank Sumut di 2024 ini? Jadi pertumbuhan kredit satu kita melakukan risk acceptance kriteria di depan gitu ya. Jadi first line of defense-nya kita perkuat untuk bagaimana supaya kredit ini aman gitu ya. Kita tadi memiliki sekitar 15.000 vendor gitu ya. Itu kita lakukan risk acceptance kriteria di depan supaya first line of defense-nya diperkuat gitu ya. Nah, kita akan tingkatkan di kredit-kredit supply chain itu supaya pendapatan bunga Bank Sumut meningkat. Yang kedua, kita tidak meninggalkan DNA-nya karena DNA-nya bank daerah itu adalah kredit kepada konsumer ya. Tadi diceritakan bahwa salah satu pendorong perekonomian di Sumatera Utara itu adalah sektor konsumsi. Nah, itu juga kita akan masuk di sana. DNA kita juga di sana akan ditingkatkan, diperbesar untuk kredit-kredit konsumer itu. Jadi kredit konsumer akan ditingkatkan, kredit produktif akan ditingkatkan, dan juga KUR kita memiliki 1,3 triliun kuota untuk KUR di tahun ini, dan kita maksimalkan KUR kita tadi ini agar terrealisasi 100% di tahun 2024 ini.